Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikian nats pembimbing kita.
Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa dalam waktu-waktu ini kami harus mengadakan ibadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan pada pagi ini ya Bapa, bersama-sama dengan seisi rumah kami hendak menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami dan mengarahkan seluruh perhatian kami kepada firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Sehingga kami merindukan bahwa ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang menghibur kami, menguatkan kami, dan memantapkan kami dalam iman dan pengharapan kami kepadamu di tengah-tengah kesulitan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah, menyimpan dalam hatinya, serta mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Ibu serta saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3-12 di bawah tema Iman dan Pengharapan dalam Penderitaan. Rasul Petrus menaikkan pujian kepada Allah karena telah menyatakan kemurahannya dengan membuat kita sebagai orang percaya dilahirkan kembali melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, orang-orang percaya memiliki hidup dengan pengharapan akan menerima warisan dan kemuliaan yang bersifat kekal di surga kelak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita orang percaya dapat memiliki pengharapan demikian karena iman kepada Yesus Kristus dan karena Allah mampu memelihara setiap umatnya sampai pada hari yang terakhir. Inilah jaminan yang membuat orang beriman hidup dalam sukacita. Pengharapan mulia ini dapat tetap dimiliki orang percaya walaupun sedang mengalami penderitaan hidup. Mengapa? Karena penderitaan yang dialami orang percaya berguna untuk menguji iman, sehingga iman itu semakin dimurnikan dari waktu ke waktu. Bila terbukti tahan uji, orang percaya layak menerima puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada waktunya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Pengharapan kita sebagai orang percaya juga memiliki keunggulan, karena kita memiliki pengharapan yang hidup. Harapan akan hidup kekal dalam diri orang percaya yang sungguh-sungguh adalah harapan yang membuatnya tetap hidup, yang menggerakkan dia, menopang dia, dan memimpin dia ke sorga. Harapan ini menyegarkan dan menggerakkan jiwa untuk bertindak, untuk bersabar, untuk tabah, dan bertahan sampai akhir. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar atau fondasi dari pengharapan kita orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah tindakan Bapa sebagai hakim dan anak sebagai pemenang. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Bapa menerima kematiannya sepenuhnya untuk menebus kita manusia dari dosa, bahwa Ia menang atas maut, kubur, dan semua musuh rohani kita. Kebangkitannya juga merupakan jaminan kebangkitan kita, karena ada kesatuan yang tak terpisahkan antara Kristus dan kawanan dombanya. Karena itu, kebangkitannya sebagai kepala lebih daripada karena kuasanya sebagai hakim. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa yang itu dalam Kolose 3 ayat 1. Berdasarkan semua hal ini secara bersama-sama, maka orang percaya memiliki dua dasar yang teguh dan kuat untuk membangun harapan mereka akan hidup kekal. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6 yang demikian bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya adalah kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang yang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Saat ini kita semua sedang berduka cita sebab pencobaan karena pandemi COVID-19 telah menelan banyak korban. Pandemi corona menyadarkan manusia akan kebergantungannya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari segala sumber hidup yang ada di dunia ini. Di tengah-tengah ancaman virus corona, sang mahkota kematian itu, Allah di dalam Kristus telah memproklamirkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Corona sebagai mahkota kematian bisa saja menimpa orang beriman tanpa pandang bulu. Namun Kristus yang telah bangkit dan hidup itu berkata,
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi corona menyadarkan kita manusia bahwa Yesus Kristuslah pemimpin kepada hidup. Kita dapat baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 15, yang sudah meremukan kepala ular atau kepala si iblis itu, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Satu saat kelak, ia akan datang kembali, bukan sebagai bayi yang hina dan miskin, tetapi sebagai raja di atas segala raja, dan sebagai hakim yang maha adil. Kepadanya lah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut, atau istilah kerennya sekarang, bow down. Ya. Sekarang ini baru lockdown, tetapi satu saat kelak semua manusia tanpa kecuali akan benar-benar dibuatnya bow down di hadapannya sambil mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang telah menang atas kuasa maut dan juga atas mahkotanya, yaitu virus corona. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 55 dan 54b. Bapak, Ibu, serta anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang agung sejak dari kekekalan dan merupakan rahasia bagi para nabi perjanjian lama yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun rahasia itu kemudian terungkap, yaitu rahasia yang menyangkut jemaat di antara masa penderitaan dan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini dengan segala kemuliaannya. Orang percaya sebagai pewaris kerajaan Allah akan menerima warisan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana sifat warisan itu? 1. Warisan itu tidak fana, yang dalam hal ini menyerupai penciptanya, yang disebut Allah yang tidak fana. Roma 1 ayat 23. Kerusakan adalah perubahan dari yang baik menjadi buruk. Tetapi sorga tidak ada perubahan dan tidak ada akhir. Rumah di sorga itu kekal, dan para pemiliknya pasti hidup selama-lamanya. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 53. Yang kedua, warisan itu tanpa noda. Seperti imam besar kita yang sekarang memegang kepemilikan atas warisan itu, yang saleh, tanpa salah, dan tanpa noda. Ibrani 7 ayat 26. Dosa dan kesengsaraan, dua noda besar yang menghancurkan dunia ini dan merusak keindahannya, tidak mendapat tempat di sana. Jemaat sekalian, yang ketiga, warisan itu tidak lenyap, tetapi selalu mempertahankan kekuatan dan keindahannya, dan tidak dapat binasa, tetapi senantiasa menghibur dan menyukakan hati orang-orang kudus yang memilikinya. Tanpa sedikit pun mereka bosan atau merasa hambar. Keempat, warisan itu tersimpan di sorga. Ungkapan ini mengajarkan kita bahwa 1. Warisan itu adalah warisan yang sangat mahal dan mulia. Sebab warisan itu ada di sorga dan semua yang ada di sana mulia. Efesus 1 ayat yang ke-18. Yang kedua, warisan itu pasti sesuatu yang tersimpan di sorga, dijaga dengan aman dan dipelihara sampai tiba saatnya kita memilikinya. Yang ketiga, warisan itu hanya bagi orang-orang percaya, atau kita, atau setiap orang yang dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Warisan itu tersimpan bagi mereka, hanya bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sementara untuk semua yang lain, pintu untuk mendapat warisan itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap setia hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun penderitaan silih berganti kita alami di dalam dunia ini. Sebab penderitaan itu tidak sebanding dengan mahkota kehidupan yang akan kita terima kelak. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan pujian Kaulah Harapan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.